Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nurmala Salsabila. Saya dari 10 IPS 1, absen 25. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Sebelum itu, mari kita bahas apa sih penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah analisis-analisis terkait peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sesuai dengan sistemika keilmuan dan metodologi sejarah. Lalu, apakah penelitian sejarah memiliki tujuan? Tentu saja punya. Tujuannya adalah untuk memahami peristiwa di masa lampau, untuk dijadikan refleksi di masa kini. Kalau kalian susah dalam menghafalkan tujuannya, maka kalian hanya perlu ingat kalau tujuan dari penelitian sejarah adalah jangan jadikan masa lalu untuk dihilangkan, melainkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk masa depan. Lalu, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penelitian sejarah ada 3. Pertama, langkah pemilihan topik dalam penelitian. Kedua, langkah verifikasi dan heuristik. Ketiga, langkah interpretasi dan historiografi. Dan kali ini saya hanya akan bahas apa sih tahapan interpretasi dan historiografi. Tahapan interpretasi. Apa yang dimaksud dengan tahapan interpretasi? Tahapan interpretasi merupakan tahapan yang penting setelah sejarawan atau peneliti memiliki sumber-sumber sejarah yang telah valid, sehingga mereka dapat membuat kesimpulan atau suatu hipotesis. Gimana caranya agar kita dapat mengingat interpretasi secara singkat? Caranya adalah interpretasi itu biasa disebut dengan penafsiran fakta sejarah. Lalu, penafsiran fakta sejarah dapat dicari dari mana? Penafsiran didapat dari analisis data-data, fakta, serta sumber-sumber yang telah ditemukan oleh sejarawan atau peneliti. Lalu, apa bagian yang penting dalam interpretasi? Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam proses interpretasi adalah dalam membuat proses interpretasi, kita semestinya harus dilakukan secara deskriptif dan selektif. Deskriptif itu gimana sih? Deskriptif dalam proses interpretasi dilakukan menggunakan teori sehingga menghasilkan analisis yang bersifat ilmiah dan menjauhkan dari subjektivitas. Subjektivitas itu apa? Subjektivitas menurut KBBI adalah uraian atau dari pandangan diri sendiri. Maka hal itu tidak boleh dilakukan dalam penelitian sejarah. Seharusnya dalam penelitian sejarah kita semestinya harus mendekatkan dari objektivitas, bukan malah melakukan subjektivitas atas kemauan sendiri. Lalu selektif. Selektif dalam proses interpretasi sangat dibutuhkan karena tidak semua data, fakta, bahkan sumber sejarah itu dapat relevan dan mendukung kebenaran subjek yang sedang diteliti. Lalu, apakah interpretasi hanya memiliki satu jenis? Tentu saja tidak. Mari kita pelajari interpretasi yang lain. Oke, interpretasi itu memiliki 2 jenis. Pertama, interpretasi analisis, dan kedua, interpretasi sintesis. Pertama, kita akan bahas apa yang namanya interpretasi analisis. Interpretasi analisis berkaitan dengan proses menjelaskan sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan sejarawan untuk menjadi fakta sejarah. Biasanya analisis tersebut dilakukan dalam sejarah yang tidak jelas maupun ketajaman penulis dalam membuat kesimpulan yang akurat. Misalnya, kita dapat mengambil sumber foto yang harus dijelaskan makna foto tersebut sehingga dapat mendukung kebenaran subjek yang sedang diteliti. Kedua, interpretasi sintesis. Apa sih yang namanya interpretasi sintesis? Interpretasi sintetis adalah proses menyatukan analisis-analisis dari sumber yang telah ditemukan, sehingga dapat menghasilkan sumber sejarah yang diharapkan. Intinya, interpretasi itu adalah penafsiran suatu fakta sejarah yang kemudian diuraikan menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Oh iya, suatu interpretasi atau tahapan interpretasi itu tentunya memiliki kelemahan loh. Bahkan, kelemahan interpretasi merupakan kelemahan yang terdapat dalam penelitian sejarah. Kenapa? Karena dalam membuat interpretasi tidak dapat dijauhkan dari yang namanya subjektivitas. Padahal dalam penelitian sejarah kita harus lebih mengutamakan yaitu objektivitas.
Setelah kita membahas tahapan interpretasi, pengertiannya, lalu hal yang diperhatikan, dan jenis-jenis interpretasi, selanjutnya kita akan bahas yang namanya tahapan historiografi. Tahapan historiografi merupakan tahapan yang terakhir dalam penelitian sejarah yang berupa penulisan sejarah atau hasil dari hal yang telah diteliti. Historiografi juga biasa disebut dengan penulisan sejarah. Paul Levine dalam buku Metodologi Sejarah karya Helios Samsudin mengatakan bahwa penulisan sejarah merupakan kegiatan yang intelektual dan merupakan hal utama bagi kita untuk memahami suatu sejarah. Lalu apakah dalam langkah historiografi ini hal-hal apa yang harus diperhatikan? Pertama, bahasa dan format harus sesuai dengan tata bahasa, yaitu baik dan benar. Kedua, kita harus memperhatikan konsistensi. Ketiga, istilah dan kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan konteks permasalahannya. Selain itu, historiografi merupakan sebuah pemikiran kritis peneliti dari analisis sumber. Semoga kedua tahapan yang telah saya jelaskan dapat membantu kalian dalam pembelajaran dan semoga lebih bermanfaat pada kalian. Apabila saya telah melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.